Halo semuanya, kali ini kita akan di materi pertemuan kelima ini, kita akan bahas mengenai komunikasi kelompok dalam perspektif teori. Ini materinya cukup agak berat, jadi, tolong disimak baik-baik, catat yang tidak dipahami, nanti bisa kita diskusikan di, Zoom meeting seperti biasa. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama ya. Yang pertama kita akan bahas, teori perbandingan sosial atau biasa disebut dengan social comparison theory. Nah, apa sih yang disebut dengan teori perbandingan sosial ini? Teori perbandingan sosial ini membandingkan, namanya juga perbandingan ya. Jadi teori ini membandingkan antara sikap, pendapat, dan kemampuan individu lainnya. Jadi ketika kita berada dalam satu kelompok, itu pasti kita akan melihat, kira-kira bagaimana sikap-sikap orang yang ada pada kelompok tersebut. Kemudian bagaimana pertukaran pendapat yang terjadi pada kelompok tersebut. Dan yang ketiga, kemampuan orang-orang yang ada dalam kelompoknya. Biasanya kita akan membandingkan, kelompok kita dengan kelompok orang lain berdasarkan 3 aspek tadi ya. Ada berdasarkan sikap orang-orang di dalamnya, pendapat yang disampaikan sama anggota kelompoknya, dan juga skill atau kemampuan yang dimiliki para anggota kelompoknya. Kalau menurut Leon Festinger, dikatakan bahwa sebetulnya, dalam teori perbandingan sosial ini lebih berfokus kepada lebih berfokus kepada bagaimana, bagaimana proses kita, diri kita, membandingkan dengan orang lain. Jadi artinya misal ibu nih, ibu membandingkan diri ibu dengan Bu Meli, atau ibu membandingkan diri ibu dengan Bu Tine. Nah, secara tidak langsung itu adalah proses pembandingan diri kita dengan orang lain. Kenapa, diri kita, harus membandingkan dengan orang lain, dengan kelompok lain, supaya pertama, kita punya motivasi, memiliki kemampuan atau skill di atas orang yang kita bandingkan, gitu ya. Jadi kalau katakanlah kayak, kompetisi atau saingan sehingga kita ngukur nih kira-kira kita bisa nggak ya sehebat dia, nah seperti itu. Atau dalam satu kelompok, "Kenapa ya kelompok kita kok nggak bisa-bisa, apa nih yang salah?" Artinya kelompok kalian membandingkan dengan, kelompok lain gitu. Kelompok kalian dibandingkan dengan kelompok lain, ada nih perbedaan-perbedaan ya, di dalamnya. Misal, contohnya, "Kok IK1 lebih kompak ya daripada IK2? IK2 tuh kayaknya nggak kompak-kompak." Nah, itu adalah ada perbandingan ya, ada perbandingan, kemampuan sikap, ada perbandingan, pendapat di dalamnya, ada juga perbandingan kemampuan. Ini gunanya untuk apa? Untuk memicu, orang-orang di dalamnya menjadi lebih, aktif atau berkontribusi dalam sebuah kelompok. Terus ada yang nanya, "Gimana kalau misalnya, pada sebuah kelompok ketika membandingkan justru ke arah negatif?" Nah, kalau misalnya ujungnya ke arah negatif, itu perlu ditanyakan kembali kepada, si anggotanya, apa tujuannya masuk ke dalam sebuah kelompok. Nah, ini ada contoh perbandingan dari, teori perbandingan sosial. Dari perbandingan sosial ini, misalnya karyawan yang tidak disiplin, maka, yang berlaku seenaknya, maka gajinya juga pasti akan lebih kecil dibanding orang yang, dia kerjanya bagus, kemudian jarang ada konflik, kemudian juga dia, mengerjakan, pekerjaannya dengan baik dan lain sebagainya, maka otomatis secara tidak langsung ini, disebut sebagai apa ya, sebagai satu perbandingan, tersendiri gitu, bagi si kelompoknya, seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada orang, "Kok dia lebih pinter ya dari kita, kenapa?" Nah, itu jadi, perbandingan kita dengan orang lain, atau, "Kok dia gajinya gede ya, kok saya gajinya kecil?" Nah, itu juga jadi perbandingan diri gitu. Jadi, apakah kita yang memang tidak berkontribusi atau kita kurang maksimal, atau seperti apa? Biasanya sih karena faktor, kinerja kita yang buruk sehingga itu mempengaruhi, salary atau pendapatan kita, kayak gitu. Oke, yang kedua, ada yang disebut dengan teori pertukaran sosial. Nah, teori pertukaran sosial menurut Thibaut dan Kelly, di sini dikatakan kalau teori pertukaran sosial itu, lebih berfokus kepada
Perhatian, kelompok yang terdiri dari 2 orang anggota atau diadik gitu ya. Diadik itu berarti komunikasi 2 orang ya, komunikasi diadik, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang dilakukan antar 2 orang. Biasanya mereka merasa yakin bahwa usaha memahami tingkah laku yang kompleks dari kelompok-kelompok besar mungkin dapat diperoleh dengan cara menggali hubungan diadis, yaitu hubungan antara 2 orang. Eee, Teori pertukaran sosial ini, lebih, mencakup kepada, komunikasi antar pribadi lebih tepatnya. Di mana ketika kita berkomunikasi dengan orang, itu bukan secara kelompok saja, tapi memang, secara personal gitu. Jadi ada pertukaran informasi, ada pertukaran pengetahuan, dan juga ada pertukaran, sikap, pendapat, dan lain sebagainya. Nah, karena manusia itu memiliki tingkah laku yang kompleks, dimasukkan ke dalam sebuah kelompok. Makanya kenapa ya dalam kelompok kecil pun itu pasti akan ada pembandingnya, akan berbeda-beda gitu ya, dalam satu kelompok tuh akan, beda-beda. Misal, kelompok A, apa ya, misal, satu kelompok isinya 5 orang gitu ya. Nah, 5 orang ini tuh belum tentu kelima-limanya dekat semua. Pasti ada yang lebih dekat atau lebih intim, berdua gitu ya. Entah itu misalnya si A dengan si B atau si A dengan si C, kayak gitu. Nah, ini disebut dengan teori pertukaran sosial menurut Thibaut atau Kale gitu ya. Oke, next, ada yang disebut dengan asumsi dari teori pertukaran sosial. Nah, asumsi pertukaran sosial ini ada beberapa. Pertama, manusia mencapai penghargaan dan menghindari hukuman. Jadi, Roloff mengatakan bahwa semua manusia itu pasti, berusaha, untuk mencapai sebuah penghargaan, tapi menghindari hukuman. Jadi, saya pengennya dapat reward, tapi saya menghindari punishment. Contoh ya, ini contoh sederhana yang kita lakukan di kelas. Jadi kalau pertengkaran sosial yang kita lakukan di kelas, ibu bilang, "Setiap orang yang, punya effort yang tinggi akan dapat reward." Entah itu tambahan 3 poin, 5 poin, atau berapapun. Ketika ada orang-orang di dalamnya memiliki effort yang lebih sedikit, maka dia akan, mendapatkan hukuman, entah itu tugas tambahan atau lain sebagainya. Makanya, strategi dengan absen dulu-duluan, menjawab soal itu merupakan adalah strategi bagaimana pertukaran sosial yang kita lakukan gitu ya. Kalian berusaha mencapai untuk dapat poin, tambahan poin biar gak UAS gitu ya. Nah, dan juga kalian menghindari bagaimana caranya supaya nggak dikasih tugas tambahan sama ibu gitu. Nah, itu yang disebut dengan manusia mencapai penghargaan dan menghindari hukuman. Nah, kemudian yang kedua, manusia adalah makhluk, makhluk rasional ya, bukan ini. Jadi, apa sih yang disebut dengan makhluk rasional? Makhluk rasional ini adalah, eee, kita ini, selalu berpikir atau, menggunakan logika ketika kita ingin berteman gitu ya. Ketika ingin berteman, ketika kita ingin belajar, bertukar informasi dan lain sebagainya, itu biasanya akan kita tentukan dengan, pertukaran informasi yang memang dilakukan gitu ya. Jadi, memang, tidak, secara emosional ketika kita berada dalam satu kelompok, ketika kita memutuskan segala sesuatu, tidak bisa semerta-merta, kita hanya menggunakan, emosional kita. Karena kalau misalnya kita terus-terusan menggunakan emosional kita, rasional kita tidak berjalan, maka otomatis keberhasilan kita dalam sebuah kelompok itu tidak akan tercapai. Karena kenapa? Istilahnya lah, kalau orang yang menggunakan rasional, itu mungkin bisa jauh lebih tegaan daripada orang yang emosional. Kalau orang emosional itu dikit-dikit baper, dikit-dikit A, B, C, D, poin-poin seperti itulah ya yang biasanya. Nah, yang ketiga ada standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi. Jadi, tiap orang itu punya standarnya masing-masing. Standarnya ini standar apa ya? Standar dalam mengevaluasi segala sesuatu. Misalnya, mmm, kita belum terlalu kenal sama orang tersebut, kita belum terlalu dekat sama orang tersebut, tapi kita judgement orang tersebut. Terus udah kayak gitu, selain kita judgement, kita juga menilai bahwa, "Ah, orang itu jahat, orang itu jelek." Padahal, bisa jadi
pengorbanan dan penghargaan itu seiring waktu. Jadi maksudnya tuh setiap orang bisa berubah seiring waktunya gitu. Nah, ini yang harus kita apresiasi bahwa dalam pertukaran sosial tiap orang bisa berubah apa ya, bisa berubah-ubah gitu tergantung sikap dan kondisinya seperti itu. Oke, ada yang disebut dengan asumsi yang dibuat oleh teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar dari satu hubungan. Yang pertama, hubungan ini memiliki sifat saling ketergantungan. Jadi dalam artian ketika kita berhubungan dengan manusia atau individu lainnya, berarti kita memiliki satu keterkaitan atau ketergantungan. Kenapa dikategorikan ketergantungan? Karena dalam satu hubungan, ketika seseorang partisipan mengambil satu tindakan, maka secara tidak langsung hubungan mereka akan terkena akibatnya. Jadi ketika kita berhubungan dengan orang lain, kalau hubungannya ingin baik, berarti kita sama-sama harus saling menguntungkan. Makanya itu disebut dengan kategori ketergantungan. Justru sebaliknya, ketika tidak ada satu pihak yang diuntungkan satu sama lain, maka tidak ada yang namanya unsur ketergantungan karena satu sama lain pasti saling membutuhkan. Itu makanya selalu ada istilah kan friend for benefit. Jadi temenannya itu cuma buat biar dapat benefit dari orang tersebut. Nah, itu juga ada konsep seperti itu. Nah, yang kedua, ada kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Jadi gini, ketika kita berhubungan dengan orang lain itu adalah proses. Proses apa? Proses untuk saling mengenal, satu ya, proses saling mengenal satu, kemudian proses menilai ya. Ada proses mengenal, kemudian proses menilai, kemudian ada proses pengakraban. Nah, ini dilakukan untuk apa? Untuk kita mengetahui nih kira-kira seberapa banyak pertukaran informasi yang akan kita lakukan dengan orang tersebut. Kalau orangnya tidak menyenangkan, berarti kan pertukaran informasi yang kita lakukan lebih minim atau lebih sedikit. Tapi ketika pertukaran informasinya kita lakukan dengan apa ya, dengan cukup besar ya, maka otomatis ketergantungan atau hubungannya juga prosesnya akan jauh lebih besar seperti itu. Nah, ada yang disebut dengan evaluasi dari sebuah hubungan. Apa yang disebut dengan evaluasi dari sebuah hubungan? Ini disebut sebagai level perbandingan atau comparison level. Nah, apa yang dimaksud dengan si comparison level ini? Comparison level ini adalah standar yang mewakili perasaan orang mengenai apa yang mereka harus terima baik itu dalam penghargaan ataupun pengorbanan. Dalam artian ketika kita berhubungan dengan orang atau kita berteman dengan orang, nah kita lihat dulu nih apakah ketika kita dalam proses berteman ini atau ketika kita dalam proses berhubungan ini lebih banyak eh, diuntungkan atau dirugikan. Kalau merasa banyak diuntungkan, maka perasaan yang dihadirkan adalah perasaan senang, bahagia, happy. Karena kenapa? Karena satu sama lain saling menguntungkan gitu ya. Akan berbeda ketika satu sama lain saling satu sama lain yang satunya merugikan gitu. Nah, kalau merugikan seperti ini, maka otomatis tidak akan ada penghargaan di dalamnya gitu. Karena kenapa ya? Sama-sama dirugikan, ngapain saya ngambil untung gitu ya. Biasanya seperti itu. Itu yang terjadi, gitu. Nah, dari level perbandingan ini ada juga yang disebut dengan alternatif. Untuk alternatif itu comparison level for alternative gitu ya. Bu, apa sih yang dimaksud dengan comparison level for alternative ini? Biasanya ini didasarkan pada hubungan yang lebih, didasarkan pada hubungan individu yang lebih memilih meninggalkan hubungannya. Jadi, ada orang-orang, memilih alternatif. Ada 2 pilihan nih, kamu mau meninggalkan atau kamu mau stay gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam satu kelompok, "Duh saya udah nggak nyaman nih sama kelompok ini, saya daripada ada di kelompok ini dan itu membuat saya menjadi, nggak betah atau nggak nyaman dan tidak berkembang, saya mending left," gitu ya. Nah, itu alternatifnya dia. Ada orang-orang yang merasa dia tinggal dalam sebuah kelompok, "Wah, ini kelompoknya bermanfaat banget buat saya dapat insight ini, dapat ilmu ini, dapat wawasan ini, dan lain sebagainya." Sehingga, selain itu, ya udah saya stay. Kenapa? Saya merasa saya bisa bertumbuh dalam kelompok itu. Nah, itu yang disebut dengan comparison level for alternative. Jadi, ada level perbandingannya memang dilakukan untuk si alternatif itu sendiri.
Nah, kemudian ada yang disebut dengan, pola pertukarannya. Jadi, ada pola pertukaran atau teori pertukaran sosial, secara praktek. Menurut Thibaut dan Kelly, ada beberapa poin yang menjadi catatan ya. Yang pertama adalah, pengendalian nasib atau fate control. Nah, memang kenapa sih, nasib harus kenapa sih, nasib ini harus dikontrol gitu, karena, kalau misalnya kalian suka dengar istilah, "Ya saya mah gimana takdir aja." Nggak bisa, nasib seseorang itu tidak akan berubah kalau orang tersebut tidak merubah nasibnya. Jadi makanya kenapa dalam pertukaran sosial, kalau kamu pengen punya banyak teman, berarti kamu harus banyak bergaul. Kalau kamu tidak punya banyak teman, ya kamu nggak usah capek-capek cari, pertemanan. Nah, logikanya seperti itu ya. Jadi ada pengendalian nasib. Nah, nasib itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Dan juga bisa juga karena, dipengaruhi sama pasangan atau bisa juga dipengaruhi sama, kelompoknya dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan behavior control. Nah, behavior control ini adalah kekuatan untuk menyebabkan perubahan perilaku orang lain. Nah, kenapa sih, disebut dengan behavior control? Jadi ketika melakukan pertukaran sosial, itu, biasanya ada kekuatan kita bisa merubah, perilaku orang lain. Misalnya yang tadinya contoh ya sederhananya, mungkin, di mata kuliah lain, kalian males gitu, males banget buat kuliah gitu, yang penting absen. Tapi kayaknya kalau, sama kelasnya Bu Sifat, mau semales apapun tetap kudu kuliah gitu ya. Jadi, mau nggak mau tuh tetap harus di kuliah. Nah, itu disebut dengan behavior control. Karena kenapa? Ada kekuatan yang menyebabkan, perubahan perilaku kalian. Jadi bisa jadi pertama kalian jadi rajin, 2 kalian jadi, nggak pernah bolos gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan behavior control itu sendiri. Oke, next ada yang disebut, Thibaut dan Kale, 3 matriks, di mana, pertukaran sosial itu bisa terjadi gitu ya. Matriks pertama dikatakan sebagai matriks yang, terkondisi gitu atau given matrix. Nah, given matrix ini tuh terdiri dari apa saja? Given matrix ini ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Jadi kalau makanya kan selalu ada yang pepatah, kalau kamu pengen kaya, kamu harus gaul dengan orang kaya gitu ya, tapi kerja juga maksudnya. Kalau kamu pengen pintar, kamu harus gaul dengan orang pintar. Jadi nanti ke bawah arus gitu ya, jadi sesuai dengan arusnya. Itu yang disebutkan. Kenapa? Faktor individunya, kita males, ya berarti kita akan nyari orang-orang yang pintar nggak? Biasanya susah. Kita akan nyari orang yang sama-sama malesnya dengan kita gitu ya. Kenapa? Karena supaya, tidak ada, tekanan nanti di kemudian hari. Nah, begitupun sebaliknya, ketika orang rajin, dia nggak mau gaul sama orang malas, maka dia akan mencari lingkungan orang-orang yang rajin, gitu. Nah, itu logikanya. Itu yang disebut dengan, matriks yang terkondisi, berdasarkan, individu dan, pihak eksternalnya. Yang kedua, ada matriks efektif. Nah, matriks efektif ini, lebih mempresentasikan perluasan dari perlakuan alternatif atau hasil akhir yang akan ditentukan. Nah, matriks efektif ini adalah ketika memang komunikan yang kita ajak berbicara, itu memberikan kita alternatif pilihan. Misal gini, ketika kita lagi cerita sama orang, terus orangnya bilang kayak gini, "Eh, nanti kita lanjut ya via telepon." "Oh, boleh." Nah, ketika dia bilang minta lanjut via telepon, itu tuh sudah terjadi yang namanya matriks efektif. Kenapa itu bisa terjadi matriks efektif? Karena, dua belah pihak, sama-sama berkomunikasi, dua belah pihak sama-sama, ingin melanjutkan kembali komunikasi tersebut. Nggak akan efektif kalau misalnya satu orang, "Eh, nanti kita telepon lagi ya," terus yang satunya bilang, "Aduh nggak bisa nih, saya sibuk bla 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 bla," tapi nggak ada kelanjutan, misal kelanjutan gini, "Gimana kalau minggu depan?" Gitu, dia nggak bilang kayak gitu. Nah, kalau nggak bilang kayak gitu berarti ya bisa jadi matriks, nya nggak efektif gitu, karena, tidak dilakukan, apa ya, perluasan informasi dan perilaku gitu, cuma sampai di situ aja. Nah, ini yang cukup berbahaya. Jadi, pastikan ketika kita berkomunikasi dengan orang, memang yang kita gunakan adalah materi yang efektif, sehingga kedua belah pihak, sama-sama berkomunikasi satu sama lain, dan mendapatkan pertukaran informasi, kayak gitu.
Nah, terus yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ada yang disebut dengan matriks disposisional. Apa sih yang disebut dengan matriks disposisional? Matriks disposisional ini adalah bagaimana dua orang berpendapat bahwa mereka harus saling bertukar penghargaan. Jadi, kalau matriks disposisional ini lebih kepada kayak gini, "Oh, aku udah nolongin kamu, kamu harus nolongin balik dong." Jadi, apa ya, ketika kita memberikan sesuatu sama orang, kita juga harus mendapatkan hal yang sama gitu. Jadi, sangat tidak mau ketika kita udah ngasih terus kita nggak dapat apa-apa. Biasanya dia dia, fokus orang-orang yang seperti ini tuh fokus kepada, enak aja mau minta bantuan, tapi aku nggak pernah dibantu. Nah, orang-orang yang kayak gini tuh ada di, matriks disposisional. Karena dia butuh ada saling penghargaan atau saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi nggak mau hanya satu orang diuntungkan tapi satu orangnya dirugikan. Nah, dalam matriks disposisional ini kita tidak berbicara itu, tapi kita berbicara bagaimana keduanya bisa saling menguntungkan satu sama lain. Kayak gitu. Jadi ya kita nggak bisa nyalahin ya dengan orang-orang yang memang kalau berkumpul dia pengennya diuntungin terus. Nah, kita tinggal bilang aja kalau saya pengennya kalau kita kerja atau ngerjain tugas ya kita ada saling menguntungkan satu sama lain kayak gitu. Selanjutnya ada yang disebut dengan teori percakapan kelompok. Apa sih yang dimaksud dengan teori percakapan kelompok? Teori percakapan kelompok atau group achievement theory ini berkaitan dengan bagaimana ketika kelompok-kelompok berusaha untuk mencapai atau menerima masukan dari orang lain gitu ya. Jadi dalam percakapan kelompok kan biasanya selalu terjadi konflik ya. Kenapa terjadi konflik? Karena semua orang ingin pendapatnya didengar ya, ingin pendapatnya semua didengar. Bahkan ada juga nih dalam satu kelompok orangnya tuh nggak pernah ngasih respon sama sekali, iya-iya aja gitu. Nah ini masuk ke dalam percakapan kelompok gitu, bagaimana cara kita menangani orang-orang yang pasif, bagaimana cara kita menangani orang-orang yang aktif gitu. Sehingga untuk memeriksa itu semua perlu dilakukan yang namanya, variabel perantara atau, mediator gitu ya. Mediatornya siapa? Biasanya orang ketiga yang paling netral gitu, siapapun. Dia tidak akan melihat porsi A, dia tidak akan melihat porsi B, tapi dia akan melihat secara apa ya, secara teratur gitu ya. Dan keluaran dari kelompok. Jadi apa ya, apa sih yang diinformasikan dari orang, orang tuh pengennya apa sih dari kelompok kita gitu. Dalam satu kelompok kerjain tugas nih, tugas yang bersifat, wah punya kepentingan dan lain sebagainya. Ada satu orang yang dia jadi penengah supaya si A dan si B nggak berantem gitu ya. Itu yang disebut dengan perantara, mediator. Tapi ada juga itu ributnya cuma kelompok kita aja, tapi kenapa ya kelompok lain ada yang tahu gitu. Nah, ketika kelompok lain ada yang tahu masalah di kelompok kita, berarti itu adalah pengaruh dari grup output-nya. Bisa jadi kan makanya suka beda-beda ya, sebenarnya kejadiannya A, wah tapi kok di luar bisa bisa informasinya sangat blunder gitu ya, sangat apa ya, sangat kemana mana. Nah ini kan, artinya adalah, output dari si grup itu sendiri. Kemudian di sini ada disebut dengan masukan atau output yang berasal dari anggota dapat diidentifikasikan biasanya sebagai bentuk dari perilaku, interaksi, dan harapan serta sifat individu gitu. Eh, Nah, masukan-masukan ini nih seperti apa aja sih sebetulnya? Masukan-masukan ini tuh lebih kepada bagaimana sebetulnya kita berperilaku dan memberikan harapan-harapan tersendiri gitu terhadap orang lain gitu ya. Ini yang disebut dengan masukan atau input yang berasal dari anggota kelompok tersebut. Sedangkan variabel perantara ini merujuk pada struktur formal. Nah, struktur formal tuh gini, kalau di organisasi udah jelas itu pasti ada struktur gitu ya, ada ketua, bendahara dan lain sebagainya. Tapi gimana dengan komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok ini kadang strukturnya nggak jelas. Kadang mau jadi ketua angkatan, sorry ketua angkatan, misalnya ketua kelompok aja tuh saling tunjuk gitu. Nah, tujuan-tujuan ini yang harus di-clear-kan atau diselesaikan dulu di awal. Jadi jangan sampai justru semakin blunder karena ya itu informasinya kemana-mana gitu. Jadi dipastikan bahwa apa sih yang menjadi tujuannya dan bagaimana seperti itu.
Nah, setelah itu akan ada pencapaian atau prestasi dari tugas dan tujuan kelompoknya. Tugas dan tujuan kelompok inilah yang nanti, output, dari si kelompoknya gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang yang berada pada kelompok, itu harus jelas nih kira-kira tujuan mereka masuk ke dalam kelompok itu buat ngapain ya, ada apa ya. Nah, ini harus benar-benar di-clear-kan dulu di awal. Kenapa harus di-clear-kan? Supaya, tahu gitu sebenarnya, tujuannya apa dan itu akan, apa ya, meminimalisir konflik sebetulnya ketika, sama-sama sudah tahu tujuannya ke depan seperti apa. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan produktivitas dari satu kelompok. Nah, produktivitas dari satu kelompok ini, bisa berupa konsekuensi perilaku, interaksi, atau harapan melalui struktur kelompok. Nah, perilaku atau interaksi ini bisa berupa harapan-harapan ya, harapannya beda-beda. Oh, saya harapannya kalau masuk kelompok itu pengennya jadi A. Oh, saya di kelompok ini ternyata nggak dapat apa-apa ya. Nah, ini balik lagi produktivitas satu kelompoknya seperti apa. Eee, kok kayaknya saya punya grup tapi sepi banget nggak ada orangnya, gimana nih caranya? Bisa jadi karena produktivitas dalam kelompok tersebut tuh, nggak terbentuk gitu ya, sehingga, struktur formal atau struktur, mediating, variable-nya nggak, berjalan gitu dan ini mengarah kepada group achievement gitu ya, terhadap group achievement atau pencapaian grupnya gitu. Karena bagaimana caranya sebuah kelompok bisa produktif kalau orang-orang di dalamnya tidak bisa produktif gitu. Kita, pengen, "Oh ini grupnya sepi banget sih, nggak rame banget." Ya berarti, jangan salahkan grupnya, tapi salahkan orang-orang yang ada dalam grupnya kenapa tidak mengambil peran untuk meramaikan si isi grupnya, kayak gitu. Terus ada yang disebut dengan sosiometrik atau teori sosiometrik. Teori sosiometrik ini merupakan sebuah konsepsi yang mengacu pada pendekatan metodologis dan teoritisnya. Emang seperti apa metodologis dan teoritis ini? Ini diasumsikan bahwa kelompok ini masuk ke dalam diasumsikan bahwa individu yang masuk ke dalam, kelompok itu memang memiliki ketertarikan satu sama lain gitu ya. Ketertarikannya itu karena apa? Pertama, ya aku pengen masuk, kelompok itu, karena misalnya di kelompok itu isinya orang pintar semua. Aku pengen masuk ke kelompok itu, karena di kelompok itu tuh banyak banget informasi penting dan berguna gitu ya. Aku pengen masuk ke kelompok itu, kalau masuk ke kelompok itu, aku bisa jadi apa gitu. Nah, itu kan karena kenapa? Individunya merasa tertarik untuk masuk ke dalam sebuah kelompok gitu dan dianggapnya kelompok ini sudah dianggapnya kelompok ini mewakili apa yang dia butuhkan gitu. Dan dalam sesiometrik ini juga ada orang-orang yang menolak atau sedikit, untuk tindakan komunikasi. Jadi merasa, "Oh, aduh saya udah nggak nyambung nih di kelompok ini, tapi gimana ya mau live juga susah, serba salah, takut, malu, dan lain sebagainya." Sehingga akhirnya, dia dalam sebuah kelompok menjadi orang-orang yang pasif. Kenapa jadi orang yang pasif? Ya karena dia bingung antara mau keluar atau enggak gitu ya. Ada orang-orang yang, "Udahlah saya mah keluar aja soalnya, saya ngerasa nggak bermanfaat nih grupnya." Nah, ini bisa jadi karena dia menolak dengan apa, informasi, atau, pesan-pesan yang disampaikan pada kelompok tersebut. Dan itu akan mempengaruhi biasanya akan jadi lebih silent orangnya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan teori kepribadian kelompok atau group personality theory. Teori kepribadian kelompok ini merupakan, studi mengenai interaksi kelompok pada basis di mana kelompok dan dinamikanya, apa ya, dinamika kepribadiannya ini, satu sama lain saling, terkait gitu ya. Nah, kenapa nih bisa saling terkait? Misalnya, dimensi kelompok ini merujuk pada ciri-ciri populasi atau karakteristik. Bisa jadi karena, teori kepribadian kelompoknya karena ada, berdasarkan umur, berdasarkan intelijen, berdasarkan ciri kepribadian, atau berdasarkan, kelompok-kelompok tertentu, seperti itu. Jadi, eee, teori kepribadian kelompok ini lebih, apa ya, merunut kepada, eee, ap kalau misal gini, gimana ya Ibu ngasih contohnya supaya gampang diterima sama kalian?
Mmm, oke, kalau misalnya dalam satu kelompok, nah dalam kelompok itu tuh terdapat orang yang misalnya, usianya atau kepintarannya lebih daripada kita, usianya lebih tua, kepintarannya lebih hebat dari kita. Maka otomatis itu akan menjadi dinamika tersendiri. Biasanya kita akan jadi segan sama orang itu, kita jadi canggung sama orang tersebut. Nah, ini yang, apa yang ada pada dimensi, atau dinamika kelompok tersebut gitu ya. Karena itu yang terjadi, ada peran-peran atau spesifikasi yang, bisa jadi, wah, kurang klik, jadi nggak nyaman gitu. Kalian akan nyaman biasanya ketika berdiskusi, ngobrol, atau misalnya bertukar pikiran dengan orang-orang yang memang, seumur dengan kalian, pengetahuannya sama dengan kalian dan apa ya, dan kalian merasa nyaman biasanya, dengan orang-orang tersebut. Nah, itu disebut dengan teori kepribadian kelompok. Jadi yang dilihat, intinya adalah yang dilihat adalah kepribadian dari orang-orang yang ada di kelompok tersebut seperti apa gitu. Nah, konsep kunci dari teori ini adalah sinergi. Nah, apa, sinergi kelompok ini adalah jumlah jumlah energi dari anggota kelompoknya. Jadi semakin, besar, anggota kelompoknya, energinya bisa jadi lebih kecil. Karena kenapa? Orang-orangnya, tidak mau saling keterkaitan. Tapi ada juga, sinergi kelompok. Kelompoknya besar, energinya juga besar. Orang tuh jadi kena gitu ya, efektif sinerginya ini. Kenapa? Karena merasa, "Wah, saya semangat nih kalau gabung sama dia. Wah, saya, ini deh, saya, semangat sama orang ini kalau kerja. Oh, saya suka nih kalau sama ini kerjanya," dan lain sebagainya. Nah, itu disebut sebagai dengan, sinergi yang efektif. Kita nyaman, kita suka, kita berinteraksi gitu ya, dan energi kita tuh kayaknya nggak ada habisnya kalau misalnya ngobrol dengan orang tersebut. Nah, ada juga yang disebut dengan, energi entristik gitu. Energi entristik ini membuat, anggota kelompok menjadi makin akrab, makin apa ya, menjadi makin akrab, kemudian juga, menjadi semakin dekat. Nah, biasanya seperti itu. Kalau misalnya sudah ada sinergi, sudah ada keakraban, maka otomatis, orang-orang akan memberikan kontribusi yang sama besarnya untuk menyelesaikan tugas gitu. Nah, memberikan kontribusi yang sama besarnya untuk menyelesaikan tugas-tugas apa ya, tugas yang diberikan dalam kelompok itu. Jadi ketika diberikan tugas pada kelompok itu, dia senang, dia bahagia, dia enjoy, dan dia tidak merasa terbebani gitu ya. Beda kalau misalnya orang masuk ke dalam sebuah kelompok, energinya udah habis, karena energinya sudah habis, ketika menyelesaikan, tugas setengah hati, mau ngasih kontribusi juga dia setengah hati. Nah, ini yang, apa ya, yang pada akhirnya akan mengakibatkan, satu hal yang fatal pada kelompok tersebut, gitu. Oke, next. Terus apa aja nih yang menjadi efektif, dalam sebuah sinergi untuk semakin besar? Sebuah studi mengatakan bahwa jika, interaksi kelompoknya, berdasarkan dimensi kelompok dan dinamika kepribadian, maka akan, sinergi gitu. Dalam artian gini, kita, kita berada dalam satu kelompok, kemudian kita saling berinteraksi satu sama lain. Ketika kita sudah saling berinteraksi satu sama lain, kepribadian kita dengan orang lain pun, menyenangkan gitu ya. Menyenangkan ini seperti apa? Menyenangkan ini dalam artian, apa ya, menyenangkan ini tuh, dalam artian, orang-orangnya, ya seru satu sama lain, kemudian juga orang-orangnya enak diajak bicara, kemudian juga, kalau menyelesaikan masalah, ada solusinya gitu. Nah, itu sinergi dalam sebuah kelompok. Nah, dimensi kelompok ini merujuk kepada, yang tadi, baik umur ataupun, intelijen seseorang, pengetahuan ya. Biasanya kita senang kalau berbicara dengan orang yang seumur, atau ada juga orang yang, "Saya mah kalau diskusi senangnya sama orang-orang yang lebih tua, karena kenapa? Lebih ngemong." Nah, misalnya seperti itu dimensi kelompok. Terus ada berdasarkan, kepribadian cenderungnya, atau, dimensi kepribadian, terhadap satu kelompok. Kepribadian tiap orang kan beda-beda ya, ada yang menyenangkan kalau di dalam, grup gitu ya, di dalam kelompok, ada yang nyebelinnya setengah mati. Nah, kita tuh kadang serba salah gitu, "Nih apa nih yang harus dilakukan ya dengan orang-orang seperti ini?"
Nah, untuk melakukan, kondisi seperti itu, caranya adalah kita biasanya, lihat dulu nih, nyaman atau enggak dengan orang-orang tersebut. Kalau misalnya nyaman, biasanya kita akan melanjutkan, komunikasi atau kita akan melanjutkan, kerja kelompoknya. Tapi kalau tidak nyaman, kita memilih meninggalkan kelompok tersebut karena ya kita merasa udah nggak nyaman gitu. Ternyata udah beres. Oke deh, itu materinya sudah selesai. Ini ada sekitar 30 menitan ya, nanti disimak baik-baik karena ini materinya cukup agak susah. Semoga yang Ibu sampaikan atau Ibu jelaskan tidak membuat kalian makin pusing, tapi bagus kalau pusing artinya kalian berpikir. Seperti biasa kalau ada hal yang kurang paham, kurang jelas, nanti tanyakan di kelas. Oke, terima kasih.